Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Tetap semangat kawan-kawan. Come on, tetap semangat ya. Di hari-hari seperti ini, hari yang cukup sulit bagi kalian yang gagal bayar. Banyak sekali teror. Wajib semangat. Jaga ya stabilitas mental Anda biar tidak drop. Oke? Pantengin channel ini yang cukup membooster mental kalian dengan 3 kali tayang setiap hari. Ada siang, sore, dan malam hari. Tengok terus, pantengin terus, insya Allah mental Anda terjaga dengan baik saat situasi gagal bayar. Kali ini saya akan bahas Shopee. Nah, Shopee mulai menerapkan aturan menindak tegas nasabah-nasabah yang gagal bayar. Seperti apa tindakan tegasnya? Kita banyak belajar di sini ya. Saya akan ulas, saya juga akan review. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, kawan-kawan semua bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua. Sama-sama kita belajar lewat channel YouTube ini untuk kalian makin cerdas, makin pintar, dan selalu menggunakan akal sehat kalian menerima setiap ancaman dari pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kali ini cukup serius yang akan saya bahas Shopee. Shopee menerapkan tindakan tegas terhadap nasabahnya yang gagal bayar di bulan Juli 2023 ini. Kita mau tahu seperti apa tindakan tegas yang akan mereka sampaikan, akan mereka eksekusi buat kalian semua nasabah yang gagal bayar. Kita tengok videonya. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya mengajak kalian semua yang saat ini belum mensupport dan mendukung channel ini, silahkan dukung penuh, gaspol! Tidak berbayar, gratis ya, tidak dipungut bayaran dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atas video terbaru yang saya upload setiap hari. Ada 3 kali tayang, satu-satunya YouTube yang membahas terkait masalah pinjaman online 3 kali sehari. Ada siang, sore, dan malam hari ya, konsisten 3 kali sehari kawan, tidak terlewatkan. Silakan tonton video-videonya untuk membangkitkan mental kalian, membugarkan mental kalian, membangun spirit kalian agar kalian tidak jatuh mentalnya dihantam oleh ancaman dari pinjaman online. Tengok videonya, jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Pertanyaan yang cukup serius yang diterima oleh salah satu nasabah yang kebetulan member Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Nah, saya kasih tahu dulu ya sebelum kita berangkat ke video. Channel YouTube ini membuat grup atau wadah ya, grup Facebook, wadah tempat berkumpulnya, tempat sharing nasabah yang gagal bayar seluruh Nusantara. Satu-satunya grup Facebook yang membahas masalah pinjol yang isinya di dalamnya atau membernya bukan penyusup pinjol, bukan DC pinjol, bukan spam pinjol, bukan juga joki pinjol, nggak ada perpinjolan di sini. Semuanya murni saling sharing sebagai korban pinjaman online. Tidak ada pemain pinjol di sini dan bersih. Sehingga kalian bisa saling sharing dengan aman dan nyaman. Nah, silakan untuk tergabung. Untuk link dan tautannya ada di kolom deskripsi video ini. Sekaligus juga ada di kolom komentar saya sematkan. Silakan bergabung dan tergabung. Namun ada beberapa syarat, tidak mudah gabung di grup ini ya. Dipastikan screeningnya ketat. Silakan Anda lihat aturannya, lalu Anda coba untuk gabung ya. Oke, kita bahas ya. Ini salah satu curhatan dari member tersebut ya. Nih, saya bacakan. Assalamualaikum Pak Haji, barusan dapat WA seperti ini. Apa benar datang ke rumah DC-nya? Terima kasih. Ketakutan dengan DC. Yuk, kita lihat. Seperti apa ya? Mungkin ini ancaman yang tadi saya bilang ya. Akan melakukan tindakan tegas. Kita baca. Ya, saya tampilkan, Anda baca. Yang terhormat, kita tutup ya. Privasi nih. Nomor 353 AKLF 0210 SPPL ya, nggak ngerti ini penomoran surat aja kayak gini ya. Perihal surat perintah penagihan lapangan SPPL. Dengan terbitnya surat elektronik ini, kami selaku Head of Field Collection Opratio menugaskan kunjungan lapangan terhadap nasabah bermasalah dan nasabah gagal bayar Shopee standar operasional prosedur SOP yang berlaku. Kami informasikan bahwa nasabah
Satu, saat ini data Anda telah diserahkan ke tim investigasi lapangan yang melampirkan riwayat penagihan buruk dan perilaku tidak kooperatif nasabah terhadap peringatan sistem. Dua, tracing data dan lokasi nasabah melalui semua platform media sosial berdasarkan data diri nasabah yang dicantumkan di dalam aplikasi. Hubungi admin 08 sekian, kirim bukti bayar, kami tunggu sekarang, terima kasih. Iya, Mas. Biar cepat ya, lebih cepat, lebih bagus. Nih, saya dari awal saja sudah membaca ya, aroma-aroma nggak jelas, aroma-aroma kebohongan, aroma-aroma yang ya seperti itulah yang terjadi. Ya, saya nggak bisa mengungkapkan dengan kalimat dan kata-kata. Nih, ya, nomor aja udah nggak jelas. Saya liatin ke kalian ya. Nomor 335 AKL. Ya, F garis miring 0210 garis miring SPPL. Penomoran surat ada yang kayak gini ya. Jadi bulan dan tahun nggak ada. Ini mana coba ada bulan dan tahun nggak? Kapan dibuatnya? Misalnya walaupun ini surat elektronik lah, dia bilangnya mana bulannya dibuat kapan. Penomoran surat saja udah nggak becus. Penomoran surat aja udah seperti ini bikinnya. Gimana mau ke depannya dipercaya ya. Nomor surat saja sudah sebegini ya. Maaf ya kalau saya sebut ya bego gitu ya. Nggak bisa gitu bikin surat, nomor surat, penomoran surat gitu. Minimal belajar lah cara penomoran surat itu kayak gimana gitu kan. Di situ di baris akhir atau di akhirnya itu ada bulan, ada tahun ya. Ini nggak ada ya. Nggak jelas ini kapan dibuatnya. Mungkin kalau 0210 ini bulan Februari tahun 2010. Ada kan? Lucu kan? Nah, inilah. Awal saja kalau kalian jeli ya melihat sesuatu itu awal saja seperti ini. Tapi pasti nanti ke bawahnya nanti tulisan atau kalimat-kalimat makin tambah membuat kita ketawa ya. Yuk kita simak lagi ya. Dengan terbitnya surat elektronik ini, kami selaku Head of Field Collection Operatio, nulis aja kan kayak gini typo. Nulis aja belepotan ya. Gimana kita bisa percaya? Menugaskan kunjungan lapangan terhadap nasabah bermasalah dan nasabah gagal bayar Shopee. Standar operasional prosedur katanya, SOP. Saat ini data Anda telah diserahkan ke tim investigasi lapangan yang melampirkan riwayat penagihan buruk dan perilaku tidak kooperatif terhadap nasabah terhadap peringatan sistem. Ya, jadi nasabah ini sudah berperilaku buruk terhadap peringatan sistem. Berarti bukan terhadap Shopee. Ya nggak apa-apa, terhadap peringatan sistem kan. Gaya lu tong, bahasa lu pengen ditinggi-tinggiin biar terlihat kesannya berwibawa, biar terlihat angker kalimatnya ya, padahal bodor. Bodor lu ah. Peringatan sistem. Emang lu punya sistem apa? Tukang nagih ya. Tukang nagih boro-boro punya sistem. Ya, sistem itu dibuat bukan untuk tukang nagih. Ya, tukang nagih itu cuma punya tagihan doang. Biasanya bentuk Excelan, di print atau kalau enggak ditaruh di handphone, bentuknya print ya, bentuk Excelan seperti itu data nasabah gitu kan. Sistem pret. Tracing data dan lokasi nasabah melalui semua platform dan media sosial berdasarkan data diri nasabah yang dicantumkan di dalam aplikasi. Tracing mulu dari kemarin. Balap racing. Tracing mulu bos, dari kemarin tracing nasabahnya ada di rumah. Nasabahnya masih diem di rumah, masih sesuai dengan alamat KTP saat pengajuan. Datengin bos, jangan tracing mulu, lama-lama lu pusing. Nah, yang terakhir nih lihat, saya perlihatkan. Nah, ya. Kirim bukti bayar, kami tunggu sekarang. Ngemis. Mulai ngemis bukti bayar, mulai ngemis. Lagi ngosipin saya ya. Nih, kalau kalian mau lebih puas lagi, ya mudah. Kasih bukti bayar. Benar, serius. Saya kasih tahu ke kalian. Kasihan lah ya, kasih bukti bayar atau struk pembayaran Alfamart atau Indomart. Serius loh. Kasih bukti bayar, belanja ya, belanja es krim, belanja tisu, kasih bukti bayar, kan mereka kirim bukti bayar, kami tunggu sekarang. Bukti bayar apa? Bukti bayar Shopee, kalau kecuali bukti bayar Shopee. Nah ini kan bukti bayar suka-suka gua,
Gua mau kirim bukti bayar beli Pampers, beli apa kek, bodo amat, beli kecap bukti bayar. Jangan dianggap serius ya. Kiriman-kiriman seperti nggak usah dianggap serius. Bercanda aja dalam hati, jangan dibalas, udah biarin lah ya. Nggak usah diapa-apain, biarin aja. Mereka stres-stres sendiri. Kalimat-kalimat seperti itu yang mereka sajikan kepada kalian melalui pesan WhatsApp, kadang melalui email, sudahi saja semuanya ya. Sudahi dengan gelak tawa kalian, bebas kalian ketawain saja. Karena itu anggap saja hiburan untuk kalian semua yang saat ini sedang stres. Stres karena banyak teroran, jangan dianggap stres juga. Biarin aja, stres kalian itu hanya sementara, boleh lah ya. Begitu terima, wih ada apa nih ya. Tapi respon kalian yang cukup penting, jangan panik. Kalau panik pasti stres ya. Stres hanya boleh di awal-awal gagal bayar saja. Seterusnya nggak boleh stres. Dilarang stres. Penonton setia channel YouTube ini saya larang untuk stres. Tidak boleh stres. Kalau Anda stres berarti Anda harus ngulang lagi video-video terdahulu yang sudah ada, tonton lagi biar kalian paham. Tidak ada efek apapun ketika kalian gagal bayar di pinjaman online, termasuk di Shopee. Dia bilang akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan lain-lain. Bohong. Mereka datang saja ke rumah, tidak ada datang, tidak nongol batang hidungnya. Apalagi mereka sekarang bilang mau tracing lah di media sosial. Kenapa sih? Selalu aja bahasanya tracking ya. Tracking di sosial media, mencari di sosial media. Ya, kenapa harus di sosial media? Sementara alamat KTP ada. Alamat saat pengajuan masih ada, orangnya nggak kemana-mana ya, DC-nya saja yang nggak kemana-mana. Nasabahnya nggak kemana-mana ya, nggak ada pergi kemana-mana, masih tetap stay di tempat, nggak pindah ya, DC-nya aja yang nggak kemana-mana, nggak nagih gitu. Bisanya cuma tracking ya, untuk membuat nasabah itu takut, ngeri ya. Padahal nasabah sudah pada tahu kelakuan mereka seperti ini. Tidak ada DC pinjol yang tidak ngancam. Tidak ngancam, tidak makan. Tidak ngancam, ya tidak berhasil target mereka. Seperti itu kok. Tidak ada kok yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan. Anda gagal bayar, itu dampaknya hanya masuk slik OJK kalaupun dimasukkan. Lalu Anda akan diteror ke Kondar, itu pun sudah diajarkan sama saya. Lihat ya video-video terdahulu. Banyak sekali saya ajarkan bagaimana mengantisipasi, meminimalisir terjadinya sebar data. Semuanya sudah diajarkan, tinggal kalian jalankan saja apa yang saya sarankan. Selebihnya, gagal bayar membuat Anda makin kenyang makannya, membuat Anda bajunya makin keren-keren karena Anda tidak lagi bayar pinjolnya, tapi Anda penuhi kebutuhan hidup keluarga Anda, untuk anak istri Anda. Anak Anda jajannya malah lebih berkualitas, makanannya lebih bergizi, kita bisa piknik lebih jauh lagi, lebih berkualitas lagi. Itulah menjaga kualitas hidup. Jangan sampai dihancurkan dan dirobohkan kualitas hidup kita oleh pinjol. Banyak sekali kawan-kawan yang sudah curhat ya, penonton setia channel YouTube ini, yang curhat bahwa semua gajinya habis. Jadi gajian tanggal 25, tanggal 28 sebelum tanggal 30 atau di akhir bulan itu sudah habis. Terserap semua ke pinjaman online. Dan dia bingung mau ngapain lagi. Akhirnya tergiur lah untuk menggunakan jasa joki, untuk menggali lubang tutup lubang, untuk mereka bisa bertahan hidup menuju ke tanggal 25 lagi untuk gajian lagi. Dan itu terus menerus, gali lubang lagi, bayar lagi, nggak nutup nih ya, utangnya dipinjol, gali lagi, bayar lagi, akhirnya kelalap sampai semuanya ditolak, nggak bisa lagi minjol, akhirnya sudah nyerah. Dan cuma berkata, ngapain ya gua seperti ini? Sampai akhirnya ada beberapa rumahnya sudah tergadai, ya, digadaikan di bank, di perbankan. Ada juga kendaraannya, motornya, bahkan sampai mobilnya juga digadaikan ke leasing. Hanya gara-gara untuk menutupi utang pinjol yang dia takuti. Nyatanya, ditutupi sampai semuanya digadaikan, tidak tercukupi untuk memenuhi nutup si hutang tersebut. Tidak pernah bisa. Saya sudah bilang berkali-kali, jangan pernah lakukan itu. Nggak akan terlunasi hutang Anda dengan gali lubang tutup lubang. Yang akhirnya terjadi adalah rumah Anda siap-siap disita atau dilelang oleh pihak bank, kendaraan Anda siap-siap juga ditarik oleh pihak dari leasing. Bagaimana? Ini adalah kecerobohan dari kalian semua yang memang tidak menggunakan logika kalian, menggunakan ukuran dan takaran. Ketika kalian sudah kepepet, baru nyadar, baru sadar.
Gak apa-apa, tidak ada yang terlambat. Mulai dari sekarang, kalian fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kalian, jangan fokus kepada pinjolnya. Ingat, ketika kalian sudah gagal bayar, berarti situasi kalian secara cash flow tidak lagi sanggup untuk memenuhi pembayaran tersebut, untuk menutupi hutang tersebut, sudah selesai ya. Sudah, Anda angkat tangan. Kita kembali untuk merajut ya kekosongan atau ketertinggalan kemarin pada saat kita gagal bayar. Kawan-kawan, nikmati hidupmu hanya sekali. Jangan korbankan kebahagiaan anak-anak, kebahagiaan orang tua, kebahagiaan istri, kebahagiaan keluarga hanya gara-gara ego kalian takut atas ancaman pinjaman online. Lalu kebahagiaan mereka terlantar, terabaikan. Oke, paham? Silakan ya. Kalau kalian paham, kalian mengerti, cukup tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti. Saya tidak takut. Tidak takut dengan ancaman apapun. Sanksi tegas tidak takut. Saya diancam akan dipidana penjara, enggak takut. Jaminan di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 sudah jelas bahwa tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak bayar utang piutang di pasal 19 ayat 2. Paham? Ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Ada di kesimpulan akhir setiap video-video saya ya, sebelum saya mengakhiri, saya kasih kesimpulan. Tadi ada tindakan tegas yang akan dilakukan oleh Shopee, menurunkan head collection ya, pimpinan dari penagihan yang akan turun melakukan tindakan tegas, tapi ujung-ujungnya minta kirim bukti bayar, minta struk bayar. Sudah nggak aneh, setiap kali pengancaman atasnya sudah serem ya, tengahnya makin seram, ujungnya minta bukti struk bayar. Selalu seperti itu karena mereka memang butuh struk bayar. Struk bayar itu fungsinya untuk menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan penagihan ke konsumen tersebut, ke nasabah tersebut, dan nasabah takut ya dikejar-kejar sama dia, akhirnya bayar lalu memberikan bukti bayar tersebut. Nah, bukti bayar itu akan diklaim oleh mereka ke bosnya, ke pimpinannya, untuk mereka gajian, untuk mereka dapat honor ataupun fee, success fee atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan, yang telah katanya mereka, padahal Anda yang bayar. Bukan telah mereka, Anda yang bayar. Duit-duit Anda. Mereka yang nikmati gaji dan hasilnya. Keren kan? Ya keren lah. Mereka tuh DC ya. Oke, gagal bayar saja. Nggak usah dibayar. Biarkan saja. Apa yang akan mereka lakukan, kita tunggu. Kita tunggu mereka mau melakukan apapun, kita tunggu. Ya, ancaman-ancaman seperti itu kita tunggu. Nggak usah digubris. Cuekin, abaikan. Ada pesan masuk, langsung hapus. Ada pesan masuk, langsung blokir, report nomor WA tersebut. Paham? Ya. Saya pamit ya, seperti biasa. Saya ingin mendoakan kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah pulihkan kembali kalian agar dapat bekerja, berusaha, berikhtiar, berniaga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kalian. Teman-teman, yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, saya doakan buat kalian semua, Allah membalikan kembali hati kalian masing-masing untuk saling menyayangi, saling mengasihi, dan kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh keberkahan, keluarga yang limpah dengan rezeki. Kawan-kawan semua dimanapun berada yang saat ini sedang dalam kesedihan, baru saja di PHK dari pekerjaannya, kesana kemari bingung mencari pekerjaan, tetap ikhtiar kawan, tetap semangat ya, tetap tawakal. Pekerjaan tersebut akan hadir dan datang dalam waktu dekat ini untuk kalian semua. Lebih baik malah dari pekerjaan yang sebelumnya. Tetap ikhtiar dan berdoa ya. Kawan-kawan, saya pamit. Tapi sebelumnya seperti biasa saya sapa semua para subscriber tercinta saya. Hai, dimanapun berada ya. Mudah-mudahan saya doakan secara khusus nih buat kalian semua subscriber. Kalian diberikan kesehatan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kemudahan, diberikan akses dalam kalian melakukan pekerjaan, diberikan keberhasilan atas setiap pekerjaan yang kalian lakukan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.